Halo para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Oke, kita lanjut pembahasan soalnya ya. Untuk bocoran soal TKA Fisika UTBK 2022 hari ketiga. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor satu. Soal nomor satu di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Ditanyakan kecepatan pada detik ke-6. Posisi 6 kan di sini ya. Lihat 6. Nah, berarti kalau misalnya ada grafik kita kasih tanda dulu. Ini titik A, titik B, titik C. 6 itu ada di grafik B dan C. Oke, lihat dari bentuknya berarti ini bentuk grafik GLBB diperlambat. Kalau ada grafik GLBB mau itu dipercepat atau diperlambat, yang perlu kita cari pertama kali itu besar percepatan atau perlambatannya. Lihat karena grafiknya B ke C, kecepatan akhirnya kan C, pi C dikurangi pi B bagi delta T. Kita masukkan nilainya ya. Oke, dari grafik berapa pi C-nya? Pi C-nya itu tepat di 0, pi B-nya 8, delta T-nya 8 kurangi 4, didapat A-nya negatif 2 meter per sekon kuadrat. Oke, itu nilai A-nya. Terus apa? Ditanyakan kecepatan detik ke-6. Pi T sama dengan pi 0 ditambah AT. Coba lihat detik ke-6. Ingat, mulainya kita dari titik B. Berarti titik awalnya bukan di 0 melainkan di 4. Jadi berapa T-nya? T-nya itu jadi 6 kurangi 4. Hasilnya 2. Masukkan ke persamaan T-nya itu 2. Didapat hasilnya pi 0-nya 8 ditambah A-nya min 2 dikali 2. Hasilnya 4 meter per sekon. Seperti itu. Jadi kalau misal dilihat ini soalnya sangat simpel ya. Hanya mungkin ada beberapa pengecoh atau jebakan. Bisa saja kita memasukkan T-nya langsung, T-nya 6 sekon. Padahal T itu harus dilihat titik awal grafik yang kita cari nilai percepatan atau perlambatannya dari mana. Itu yang penting di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 masih grafik yang sama. Ditanyakan besar gaya gesek. Ingat kalau ada grafik ditanyakan gaya gesek. Kita gunakan teorema usaha energi yang kayak gimana? Teorema usaha energi W sama dengan delta EK. Yang kita perhatikan ini kan yang ada gaya geseknya. Gaya gesek itu bekerja dari titik B ke C. Berarti ada dua gaya yang bekerja di sini. Gaya konstan yang disebutkan di soal dengan gaya gesek dikali dengan S sama dengan delta EK-nya setengah M kali pi C kuadrat kurangi pi B kuadrat, seperti itu. Oke, yang kita cari apa? Kita cari gaya geseknya. Sebelum ke gaya gesek berarti kita harus cari tahu dulu berapa besar F-nya. Kita cari F ya, dari mana? Dari sini. Oke, F sama dengan dari grafik A ke B. Gimana? M dikali A, berarti F sama dengan masanya 2, A-nya berapa? A-nya itu, lihat, kecepatan akhirnya di B, 8 kurangi 2 per 4 waktunya ya. Pi T kurangi pi 0 dibagi T. Hasilnya 8 kurangi 2, 6. 6 dikali 2, 12 bagi 4, hasilnya 3. Oke, kita dapatkan di sini F-nya 3. Terus ini ada S. Nah, S juga kan harus kita cari. Kalau S kita carinya dari sini. Ingat, S itu sama dengan perpindahan. Perpindahan itu sama dengan luas grafiknya ya. Berarti di sini bisa kita tulis luas grafiknya S sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya berapa? 8 kurangi 4, 4. Tingginya 8. Berapa hasilnya? Ini kali ya. Berapa hasilnya? 4 dibagi 2, 2 dikali 8, 16. Kalau udah dapat F dengan S, langsung masukkan ke rumus atau teorema usaha energinya. Oke, kita masukkan bareng-bareng. F-nya tadi kita dapat 3 dikurangi gaya gesek, dikali S-nya 16 sama dengan setengah, masanya 2
dikali pi C kuadrat 0 kuadrat dikurangi 8 kuadrat didapatkan 3 dikurangi gaya gesek sama dengan ini kan habis ya. Oke, 0 kuadrat 0 berarti di sini min 8 kuadrat 64. 16 pindah ruas ke sebelah kanan jadi bagi per 16. 3 dikurangi gaya gesek sama dengan ini berapa hasilnya? Ini negatif 4. Berapa besar gaya gesek? 4 ditambah 3 tuh 7 Newton. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Ada 3 langkah di sini untuk mencari berapa besar gaya geseknya. Kalau misal kalian mau mempelajari persamaan ini, coba kalian buka nanti di buku bab usaha energi. Ada yang disebut teorema usaha energi. Ini berlaku umum, ada gaya gesek atau tidak, dia tetap bisa digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal, berarti ini jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, pembahasannya mengenai kalor. Kita tulis yang diketahui di soalnya dulu. 100 gram air kopi berarti M1 sama dengan 100 gram, lalu C1 sama dengan 0,9. Memiliki suhu 80, T1-nya 80 derajat Celcius. Dicampur dengan M2, kita punya M2 sebesar 90 gram. Lalu ada C2, berapa nilai C2? 1 dari sini ya, sehingga suhu campuran. Oke, ada suhu campuran, saya simbolkan T saja. T-nya 50 derajat Celcius. Ditanyakan berapa suhu sebelum dicampur dengan kopi, berarti T2 yang ditanyakannya. Kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan menggunakan asas Black. Bunyinya gimana? Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepas kalor? Yang melepas kalor selalu benda yang mempunyai suhu lebih tinggi. Berarti M kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Tinggal masukkan ya M1-nya. Kita punya 100, C1-nya 0,9, delta T-nya 80, suhu campurannya di sini 50 sama dengan M2. M2 kita punya 90 dikali 1 kali 50 kurangi T2. Ingat yang kita cari besar T2-nya. 100 kali 0,9 itu kan 90. Berarti ini bisa kita coret dengan yang ini ya. Sisanya dari persamaan di atas nilainya 80 kurangi 50 didapat 30 sama dengan 50 kurangi T2. Berapa besar T2? T2 sama dengan 50 kurangi 30, 20 derajat Celcius. Seperti itu. Selalu ada ya asas Black ini yang perlu kita perhatikan. Siapa yang melepas, siapa yang menerima. Yang melepas itu adalah benda yang mempunyai suhu yang lebih tinggi. Jadi kita perhatikan saja suhunya. Bukan nggak disebutin di sini suhu air kopinya lebih tinggi. Nah, yang kita lihat ini di sini. Suhu awal susunya kan 80, suhu campurannya 50. Gak mungkin dia dicampur dengan suhu yang lebih tinggi. Kalau suhu campurannya dia lebih kecil dari suhu mula seperti itu. Makanya di sini kita tahu bahwa yang melepas kalornya adalah massa 1 atau air kopinya. Gitu ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Sebuah peti bermassa 50 kg ditarik dari A ke B dengan besar gaya. Di sini F ya. Oke, ini bukan ditarik ya. Kalau seperti ini itu didorong. Nah, berhubung F-nya membentuk sudut, kita bentuk garis aja. Berarti sudutnya di sini berapa? Sama dengan theta kan ya? Kalau kita bentuk garis di sini, ini juga theta. Kita bisa proyeksikan nilai F. Kalau misal diproyeksikan ke bawah, itu dikali sin theta. Kalau kita proyeksikan ke pinggir atau sejajar dengan bidang miring, berarti didapat F cos
theta. Selain F, gaya-gaya yang bekerja pada benda apa? Di sini ada gaya berat. Oke, ada gaya berat. Kita gambar dulu. Berarti di sini ada yang namanya W. W juga sama. Ini tidak tepat tegak lurus, berarti dia membentuk sudut. Tetanya di sini. Kalau membentuk sudut, kita proyeksikan lagi ke sumbu Y. Berarti di sini ada W cos theta. Ke sumbu X, ke sininya berarti di sini ada W sin theta. Terakhir ada gaya normal, ini yang ditanyakan. Gaya normal arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan ke sini. Karena yang ditanyakannya gaya normal, berarti kita hanya memperhatikan gaya-gaya yang searah sumbu Y. Saya ingatkan Y-nya ke sini ya, sejajar dengan sumbu normal, X-nya itu sejajar dengan bidang miringnya. Itu koordinat yang akan kita gunakan. Didapat di sini sigma F sama dengan 0. Yang ke atas positif N min F dikali sin theta dikurangi W kali cos theta sama dengan 0. Berarti kalau ditanyakan N nilainya F dikali sin theta dikurangi W kali cos theta, seperti itu. Kita masukkan ya nilainya. Oke, kita masukkan nilainya. Gaya normal sama dengan F-nya 100. Nah, ini kita belum punya nilai sin cos-nya ya. Kita baru punya nilai tan theta. Tan theta sama dengan 3 per. Kalau tan theta 3 per 4, sin theta-nya demi. Miringnya pasti 5, pakai Pitagoras. Depannya 3, berarti di sini 3 per 5. Terus cos theta-nya di sini 4 per 5. Langsung kita masukkan ya. Sinnya 3 per 5. Oke, ini kebalik. Pindah ruas awalnya negatif. Berarti ketika pindah ruas dia jadi positif. Di sini ditambah W-nya 50 kali gravitasi. Kali 10. Cos-nya didapat 4 per 5. Berapa hasilnya? 60 ditambah 400 atau 460 Newton. Itu penyelesaian untuk soal nomor 4. Materinya dinamika gerak lurus kalau ditanyakan gaya normalnya seperti itu. Oke, bisa ya untuk soal seperti ini, walaupun Newton itu memang harus jeli, terutama dalam menggambar gayanya. Ketika arah gaya yang kita gambar itu salah, berarti nanti keperhitungannya akan salah juga. Ini jawabannya C. Next, kita lanjut ke nomor 5. 3 elemen yang berbeda, kutub-kutub positifnya dihubungkan ke titik A dan kutub-kutub negatifnya dihubungkan ke titik B. GGL dan hambatan dalam tiap elemen ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Beda potensial antara A dan B adalah ditanyakan beda potensialnya. Gimana teh kata hukum Kirchhoff, hukum Ohm? Saya tulis seperti ini ya, segitiga kelistrikan untuk listrik dinamis. Gimana bunyinya? Ini V, ini I, ini R. Kalau ditanyakan V, rumusnya I dikali R. Pi AB sama dengan I-nya berarti I total, karena di sini akan ada 3 arus yang berbeda. Karena ada 3 baterai atau 3 elemen, dikali nilai R total. Berarti di sini kita butuh mencari nilai I total dengan R totalnya. Gimana cari I total? Oke, lihat. Nah, ini kan keluar arus. Ini misal ada I1, dari sini ada I2, ke sini juga ada I3. I1 berapa? I1 sama dengan V per R. V-nya berapa? 6, R-nya yang ini, R-nya 1. Berarti jawabannya 6 ampere. Kita cari I2-nya. I2 juga sama, 7 per 1 sama dengan 7 ampere. I3 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ampere. Jumlahkan, I totalnya itu penjumlahan semuanya. Berarti didapat Pi AB sama dengan I totalnya 6 ditambah 7 ditambah 4 dikali dengan R total. Karena di soal disusun paralel baterainya, berarti hambatan dalamnya dianggap sebagai hambatan yang disusun secara paralel.
Sekarang kita cari berapa hambatan ketika ada beberapa hambatan disusun paralel. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti kita masukkan nilai-nilai yang ada di soal. 1/RP sama dengan 1/1 tambah 1/1, 1/2. Kita samakan penyebutnya jadi 2, 2 tambah 2 tambah 1. Ini 1/RP. Kalau ditanyakan RP, balik saja. Jadi 2 per ini dijumlahkan hasilnya pembilangnya 5. Langsung kita masukkan ke rumus pi AB-nya. Didapat pi AB sama dengan ini sudah dijumlah berapa hasilnya? Hasilnya 17 dikali RP-nya 2/5. Berarti 34 dibagi 5 berapa? 6,8 volt. Itu jawabannya untuk penyelesaian persoalan mengenai kelistrikan. Nah, ini kita gunakan hukum Ohm ya. Oke. Beres untuk pembahasan hari ini. Ini ada 5 soal yang sudah disesuaikan dengan soal yang keluar di hari ini. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.